Bro, lo tahu NBA kan? Liga basket terbesar di dunia. Ngomong-ngomong soal NBA, ada satu pemain yang jadi ikon berhasil merevolusi liga basket ini. Namanya Michael Jordan. Dia bisa bikin NBA jadi jauh lebih terkenal karena punya kemampuan atletik yang luar biasa. Fisiknya lincah, cepat, lompatan tinggi, sering memukau penonton dengan lompatan dan slam dunk-nya. Saking dominannya, dia berhasil memenangkan 6 cincin juara NBA bersama Chicago Bulls. 6 kali main di final, 6 kali menang. Habis era Jordan, ada satu pemain yang gak kalah dominannya. Lebih besar secara fisik, lebih kuat, bahkan kekuatannya sering disamakan kayak monster. Beberapa kali menghancurkan ring NBA karena kekuatan slam dunk-nya. Namanya Shaquille O'Neal. Saking dominan dan gak terkalahkannya, NBA sampai-sampai bikin beberapa aturan buat membatasi kemampuan O'Neal. Dominasinya ini juga ditandai dengan 4 cincin juara NBA, 3 diantaranya dimenangkan berturut-turut. Setelah era O'Neal, NBA punya ikon baru. Lebih keren lagi secara fisik, gabungan antara Michael Jordan dan Shaquille O'Neal. Namanya LeBron James. Secepat Michael Jordan, sekuat Shaquille O'Neal, punya otot dan kekuatan, tapi juga lincah dan cepat. Ditambah lagi IQ-nya tinggi, leadership-nya bagus banget. Kalau O'Neal dan Jordan dikenal punya ego tinggi dan sering bentrok sama rekan satu timnya, LeBron ini bisa mengayomi, bisa menginspirasi, dan bisa jadi pemimpin yang dikagumi. Hasilnya, 4 cincin juara NBA plus rekor poin terbanyak NBA sepanjang masa, gabungan antara playoff dan regular season. Kebayang nggak, pemain kayak apa yang bisa jadi ikon NBA selanjutnya, yang bisa mengukir sejarah di NBA? Badannya harus segede apa, harus secepat apa, lompatannya harus setinggi apa. Ternyata faktanya mengejutkan, bro. Pemain yang bisa jadi ikon NBA selanjutnya gak cuma bisa jadi ikon, tapi mengubah permainan NBA secara drastis. Padahal badannya relatif pendek dibandingkan LeBron, Jordan, atau O'Neal. Fisiknya kurus, gak berotot, gak punya kekuatan fisik buat mendominasi pemain lain. Slam dunk-nya payah, jarang banget ngelakuin slam dunk karena lompatannya biasa aja. Tapi karena punya satu hal, dia bisa mengukir sejarah dan mengubah NBA. Namanya Steph Curry, bro. Dan dia menjadi ikon baru NBA dengan caranya sendiri. Pakai senjata pamungkas, 3 point atau tembakan 3 angka. Sekedar info, buat lo yang gak terlalu paham aturan basket, di NBA, kalau lo berhasil masukin bola dari jarak jauh, di luar perimeter tertentu, lo akan dapat 3 poin. Tembakan biasa, slam dunk, atau lemparan dari jarak dekat di dalam perimeter, cuma dapat 2 poin. Gara-gara Steph Curry ini, permainan di NBA berubah total. Dari yang tadinya mengandalkan pemain kuat di bawah ring, sekarang hampir semua tim di NBA mengandalkan tembakan jarak jauh buat meraih 3 poin. Ini gara-gara Curry dan timnya, Golden State Warriors, berhasil mendominasi NBA, berhasil meraih juara 4 kali, jadi tim dengan rekor terbaik sepanjang sejarah, dengan mengandalkan tembakan 3 angka. Bahkan sekarang, kalau lo mau jadi bintang, lo wajib bisa nembak 3 points dari jarak jauh. Pemain-pemain yang cuma kuat di bawah ring kayak Shaquille O'Neal, tapi nggak bisa nembak 3 angka, sekarang bahkan dianggap pemain nggak berguna, bro, di NBA. Dari Steph Curry ini, lo bisa belajar, bro. Kalau lo punya keterbatasan, nggak terlalu kuat, nggak terlalu tinggi lompatannya, nggak terlalu berotot, lo bisa mendominasi, bisa jadi legend dengan cara lain, bro. Dia nggak baper, sedih-sedih, atau menerima nasib gitu aja karena fisiknya yang pas-pasan. Steph Curry ini, dia sadar sama kelebihannya ditembakkan 3 angka. Dia asah terus kelebihannya itu sampai jago banget. Begitu juga sama lo, bro. Fokus sama kelebihan lo. Punya kekurangan, gak apa-apa, wajar. Semua manusia di dunia ini juga punya kekurangan. Gak perlu terlalu lama meratapi, terlalu dalam merasa insecure karena kekurangan ini. Kenapa? Karena itu gak ada gunanya, bro. Gak tinggi gak masalah. Lo masih punya kok kualitas diri yang lain. Gak ganteng, no problem. Lo masih bisa jadi lebih kuat. Kulit lo gak seputih aktor K-pop, gak apa-apa, bro. Malah eksotis, lebih kelihatan maco. Ingat ya, bro, yang bisa menjadikan lo sebagai seorang pria yang hebat adalah seberapa maksimal lo bisa menyadari dan mengasah kekuatan utama diri lo. Sampai nantinya, lo bisa jadi seorang pemenang dalam hidup ini. Sial,
Kenapa ya gue gak sehebat cowok-cowok lain? Kenapa gue punya banyak banget kelemahan dan kekurangan? Hidup itu gak adil. Bro, dengerin gue baik-baik. Lo gak lahir ke dunia ini untuk jadi orang yang terus-terusan merasa kurang. Hidup gak pernah nuntut lo buat jadi sempurna. Tapi, kalau lo terus-terusan ngasih makan pikiran negatif lo, terus percaya kalau lo gak cukup baik, lo cuma bikin diri lo sendiri jadi tawanan dari ketakutan dan keraguan. Lo tahu gak, perasaan gak pantas itu gak lahir dari kenyataan. Itu cuma kebohongan yang terus lo ulang-ulang di kepala sampai akhirnya lo percaya. Dengerin ini, pria sejati itu gak diukur dari harta, jabatan, atau seberapa banyak pujian yang dia dapat. Pria sejati itu diukur dari seberapa besar dia berdiri tegak di tengah hujan badai kritik, cacian, bahkan rasa gak cukup dari dalam dirinya sendiri. Kalau lo cuma lihat cermin dan cuma fokus ke kekurangan lo, gimana lo bisa lihat potensi besar yang Tuhan taruh di dalamnya? Tuhan menciptakan lo dengan tujuan yang besar. Kalau lo terus merasa kecil, lo cuma mengkhianatin kepercayaan itu. Rasa insecure itu cuma parasit lo. Dia hidup dari kebiasaan lo membandingin diri lo sama orang lain. Lo ngeliat orang lain punya ini itu, lo langsung mikir, kenapa gua gak punya? Lo ngeliat cowok lain dapat perhatian cewek, lo bilang ke diri lo, gua gak sekarang dia. Lo ngeliat orang sukses di umur muda, lo nanya, kapan giliran gua? Berhenti bro, berhenti jadi korban dari permainan ini. Karena kenyataannya, gak ada yang sempurna dan gak ada hidup yang sepenuhnya adil. Gua gak di sini buat mengelus-ngelus bahu lo atau kasih kata-kata manis. Gua di sini buat ngingetin lo bahwa kalau lo terus-terusan nyalain keadaan, lo gak bakal pernah maju. Lo harus ngerti, rasa insecure itu adalah peringatan dari diri lo sendiri yang bilang, hey, gua butuh perubahan. Jadi bukannya tenggelam di sana, kenapa gak lo pakai rasa itu buat mendorong lo jadi lebih baik? Lelaki sejati gak takut gagal. Dia takut kalau suatu hari dia menua dan sadar dia gak pernah mencoba. Dengerin ini bro, orang lain gak peduli seberapa banyak lo jatuh. Dunia ini gak bakal berhenti buat nungguin lo. Lo bisa duduk di sudut kamar lo, ngerasa kasihan sama diri sendiri, atau lo bisa berdiri dan bilang, hari ini gua akan berubah. Lo tahu kenapa? Karena gak ada orang lain yang bakal ngangkat lo kecuali diri lo sendiri. Kalau lo merasa rendah diri karena lo belum punya ini itu, ingat ini, harta bisa dicari, keterampilan bisa dipelajari, dan kesuksesan itu cuma masalah waktu dan usaha. Tapi yang gak bisa dibeli, itu adalah mental pemenang. Dan mental itu dimulai dari gimana lo ngeliat diri lo sendiri. Lo bukan korban bro, lo adalah arsitek dari hidup lo sendiri. Pria sejati hidup dengan tujuan dan gak takut gagal. Karena dia tahu setiap langkah adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Kalau lo merasa gak cukup pantas buat cewek yang lo suka, gue mau bilang ini dengan keras. Cewek yang tepat gak bakal milih lo cuma karena tampang atau harta lo. Dia bakal milih lo karena karakter lo, keberanian lo, dan cara lo memperlakukan dia dengan hormat. Jadi bro, berhenti merendahkan diri lo sendiri. Kalau lo sendiri gak ngeliat nilai lo, gimana orang lain bisa lihat itu? Lo pernah gak merasa gak aman karena omongan orang? Gua kasih tahu bro, omongan orang itu kayak angin, kadang sepoi-sepoi, kadang badai. Tapi lo gak pernah goyah, cuma gara-gara suara angin. Fokus lo harus tetap ke arah lo sendiri. Orang lain cuma nonton pekerjaan lo, tapi lo yang pegang setirnya. Jadi, kalau lo terus dengerin komentar orang, lo bakal buang-buang waktu buat nyenengin mereka, sementara mereka bahkan gak peduli lo ada di jalan yang mana. Pria sejati gak pernah hidup untuk menyenangkan orang lain. Dia hidup untuk memenuhi panggilan besar dalam dirinya. Gua gak peduli berapa banyak kegagalan yang udah lo lewatin. Gua gak peduli seberapa banyak kekurangan yang lo rasa punya. Yang gua peduli adalah apa langkah lo berikutnya. Karena percaya atau enggak, hidup lo cuma berubah kalau lo bergerak. Gak peduli seberapa kecil langkah itu, yang penting lo bergerak. Jadi sekarang bro, bangun dari tempat lo duduk, lihat diri lo di cermin dan bilang ke diri lo sendiri, gua lebih kuat dari rasa takut gua lebih besar dari rasa insecure gua, dan gua diciptakan untuk sesuatu yang besar. Hidup lo itu hadiah bro. Nafas yang lo tarik hari ini adalah bukti kalau Tuhan masih kasih lo kesempatan buat jadi lebih baik dari kemarin. Jangan buang waktu lo mikirin apa yang lo gak punya. Fokus ke apa yang bisa lo bangun. Karena pada akhirnya, lo bukan apa yang lo punya, tapi siapa yang lo pilih untuk jadi. Pria yang paling kuat adalah dia yang bisa berdiri di tengah hujan badai dengan keyakinan
bahwa langit cerah selalu menunggu di ujung jalan. Jadi sekarang bro, pilih. Lo mau terus terjebak dalam rasa insecure, atau lo mau mulai langkah kecil buat jadi pria yang akhirnya bisa bilang ke diri sendiri, gue bangga sama hidup gue. Ingat, semua ini ada di tangan lo. Lo adalah penulis cerita hidup lo, dan cerita itu bisa berubah kapanpun lo mau. Tapi, itu butuh keberanian lo. Jadi, apa langkah lo hari ini? Karena dunia ini gak butuh pria yang sempurna. Dunia ini butuh pria yang gak pernah berhenti mencoba. Kita masuk ke checklist, apa yang bisa lo lakuin buat mengurangi rasa insecure. Berhenti ngebandingin diri lo sama orang lain. Lo tau gak, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Tapi lo lupa, dia juga harus nyiram itu tiap hari. Jadi bro, fokus ke apa yang lo punya. Bikin daftar hal positif tentang diri lo sekecil apapun itu. Misal, lo jago nge-game, lo lucu, atau lo selalu ingat ulang tahun teman. Hargai itu. Mulai dari situ, lo bakal sadar kalau diri lo lebih berharga dari apa yang selama ini lo pikir. Kenali akan masalah lo. Jangan cuma nyalain diri sendiri tanpa tahu kenapa lo insecure. Tulis di kertas. Apa yang bikin gua merasa gak cukup? Apakah itu soal penampilan, karir, atau hubungan? Ketika lo tahu akan masalahnya, lo bisa fokus memperbaiki. Ingat bro, masalah gak pernah selesai kalau lo gak berani ngadepi. Tingkatin skill lo tiap hari. Rasa insecure sering muncul karena lo ngerasa gak kompeten. Solusinya, jadi ahli di sesuatu. Pilih satu hal yang lo suka atau lo butuh dan latihan tiap hari. Mau itu fitness, public speaking, atau investasi. Konsistensi adalah kuncinya. Cowok yang berkembang, itu cowok yang menarik. Jadi bro, jangan cuma mikirin, lakuin. Jaga penampilan tapi jangan overthinking. Lo gak perlu jadi model majalah buat kelihatan keren. Mulai dari yang basic. Mandi 2 kali sehari, pakai baju yang pas di badan dan sisiran. Penampilan lo adalah bahasa tubuh pertama yang orang lihat. Tapi ingat bro, percaya diri itu gak datang dari baju lo, tapi dari cara lo bawa diri. Jadi, jangan overthinking soal penampilan. Cukup rapi dan bersih. Perbaiki postur tubuh lo. Lo mungkin mikir ini sepele, tapi cara lo berdiri atau duduk bisa ngubah cara orang lain dan lo sendiri melihat lo. Tegakkan badan, tarik bahu ke belakang, dan jalan dengan langkah yang matang. Postur yang bagus ngasih sinyal ke otak lo, gue percaya diri. Plus, cewek suka cowok yang tegap dan kelihatan yakin. Kurangi media sosial, fokus ke dunia nyata. Media sosial itu jebakan bro. Lo ngelihat highlight hidup orang lain dan lupa kalau semua itu cuma editan. Kurangi waktu scrolling, gunakan waktu itu buat hal yang lebih nyata, kayak ngobrol sama temen atau ngejar passion lo. Dunia nyata jauh lebih penting daripada likes di Instagram. Cari circle yang positif. Kalau lo nongkrong sama orang-orang yang cuma ngeluh atau nyinyir, lama-lama mindset lo juga ikutan rusak. Cari temen yang bisa support lo, yang ngedorong lo buat jadi versi terbaik dari diri lo. Ingat bro, lo adalah cerminan dari 5 orang terdekat lo. Jadi pilih circle lo dengan bijak. Ambil tantangan kecil setiap hari. Insecure itu sering muncul karena lo takut gagal. Jadi bro, biasain diri lo buat ngadepin ketakutan lo, mulai dari hal kecil. Misalnya, ajak ngobrol stranger di tempat gym, atau tawarin bantuan ke teman. Tantangan kecil ini bakal ngasih lo keberanian buat ngadepin hal yang lebih besar. Jangan takut minta bantuan. Kalau rasa insecure lo terlalu berat sampai bikin lo stuck, gak ada salahnya. Cari mentor atau ngobrol sama orang yang lebih paham, bahkan psikolog kalau perlu. Lo gak lemah karena minta bantuan. Malah, cowok yang kuat adalah dia yang tahu kapan dia butuh dukungan. Deketin Tuhan, cari kedamaian di dalam diri. Bro, gak peduli seberapa hebat lo, bakal ada hari di mana lo ngerasa gak cukup. Di situ, lo butuh pegangan yang lebih besar dari diri lo sendiri. Deketin Tuhan, percaya kalau dia gak pernah salah naruh lo di dunia ini. Semua rasa insecure lo bisa hilang ketika lo sadar bahwa hidup lo punya tujuan yang jauh lebih besar. Pria sejati itu gak pernah lari dari kelemahannya. Dia ngubah kelemahan itu jadi kekuatan yang bikin dia berdiri lebih tinggi. Ingat bro, langkah kecil lebih baik daripada diam di tempat. Lo gak perlu berubah dalam semalam, tapi lo harus mulai sekarang. Apa aksi lo hari ini buat ngalahin rasa insecure itu? Sekarang gue akan bekali lo dengan afirmasi dan sugesti, biar lebih yakin lagi dan bisa bantu lo mengusir rasa rendah diri. Lo gak diciptakan tanpa alasan. Lo adalah karya terbaik sang pencipta. Tuhan gak pernah salah dalam merancang ciptaannya, dan itu termasuk lo. Saat lo ngerasa gak cukup, ingat bahwa di mata Tuhan,
lo selalu punya potensi besar yang bisa dikembangkan. Bahkan saat lo merasa kecil dan gak berarti, Tuhan udah bilang kalau manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Lo punya sesuatu yang unik, sesuatu yang gak dimiliki orang lain. Percaya bro, lo punya kelebihan yang siap dikembangkan kalau lo mau terus berusaha. Kadang, rasa insecure itu muncul karena lo lupa bersyukur. Lo sibuk ngeluh sama kekurangan yang lo punya, sampai lupa bahwa apa yang lo miliki sekarang adalah berkah yang luar biasa. Bersyukur itu bukan cuma soal ngucapin terima kasih, tapi juga soal menghargai diri lo sendiri. Tuhan bilang, kalau lo bersyukur, Dia bakal tambahin nikmatnya buat lo. Jadi langkah pertama buat ngalahin rasa insecure lo adalah dengan mulai menghargai apa yang udah ada di tangan lo sekarang. Kalau lo ngerasa gak layak atau gak pantas, ingatlah pesan Tuhan bahwa Dia gak akan membebani lo di luar batas kemampuan lo. Semua tantangan yang lo hadapi, termasuk rasa insecure ini, adalah sesuatu yang bisa lo taklukkan. Tuhan percaya sama kekuatan lo. Jadi kenapa lo gak percaya sama diri lo sendiri? Saat lo merasa gak cukup, sadarilah bahwa Tuhan gak menilai lo dari tampilan luar. Yang dilihat adalah niat dan hati lo. Lo tahu gak bro? Setiap manusia diciptakan dengan misi besar. Mungkin sekarang lo gak lihat itu ada di dalam diri lo. Tapi percaya deh, dengan usaha dan kesabaran, misi itu akan jadi nyata. Tuhan udah ngasih lo potensi luar biasa buat jadi lebih baik. Jadi, berhenti bandingin diri lo sama orang lain. Lo bukan mereka dan mereka bukan lo. Fokuslah pada jalan hidup lo sendiri. Tuhan bilang, siapa yang berusaha, dia bakal dapat hasilnya. Jadi kuncinya adalah terus bergerak maju dan gak pernah menyerah. Ingat juga bahwa Tuhan itu dekat. Saat lo merasa sendirian, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama lo. Lo cuma perlu mendekat dan bicara sama Dia. Tuhan bilang, kalau lo mau mengambil sungguh-sungguh, Dia akan kabulkan doa-doa lo. Jadi jangan ragu buat curhat sama Tuhan, minta kekuatan buat ngalahin rasa insecure lo. Lo adalah bagian dari rencana besar. Hidup lo bukan kebetulan.